Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minca akan bawain alur cerita film yang berjudul Film yang dirilis tahun 2018 ini menceritakan tentang seorang siswi yang memiliki obsesi untuk bercocok tanam Asia lole manja dengan guru ganteng pendatang baru di sekolahnya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ayah yang sedang mengantarkan anak perempuannya pada hari pertama sekolah. Ayah dan anak tersebut bernama Riley dan Chris. Terlihat Chris mengantarkan Riley pergi ke sekolah barunya dan dirinya juga akan bekerja di sekolah tersebut sebagai guru bahasa Inggris. Thank you. Let's go. Kemudian kita diperlihatkan kepada salah satu siswi bernama Kayla yang selalu membawa kamera kemana-mana. Sepertinya Kayla ini memiliki hobi fotografi sehingga Kayla suka mengabadikan momen-momen yang berada di sekitarnya. Tak lama kemudian Tricia, salah satu ciwi populer di sekolahnya, beserta dengan gengnya mendatangi Kayla yang sedang asik memotret keadaan di sekitarnya. Tricia meminta bantuan kepada Kayla agar Kayla memotret dirinya untuk keperluan buku tahunan. Selain terkenal sebagai ciwi populer, Tricia ini juga terkenal sebagai tukang tindas yang sering mengusili teman-temannya. Mr. Sumner, new English. Tidak hanya teman sekelasnya yang menjadi korban, Chris yang merupakan guru bahasa Inggris baru di sekolah tersebut sepertinya akan menjadi target korban Tricia selanjutnya. Melihat tindakan Tricia tersebut membuat Kayla merasa tidak senang. Nampaknya Kayla ini sedikit tertarik dengan guru bahasa Inggris barunya tersebut. One of the best bands ever. Setelah jam pelajaran selesai, Kayla pun pergi ke ruangan lab komputer di mana dirinya sering menghabiskan waktu istirahat menyendiri di sana. Tanpa disangka-sangka, dia bertemu dengan Riley yang juga sedang menyendiri di tempat itu. Karena sebagai anak baru, Riley tentu saja masih belum memiliki teman. Mereka pun akhirnya berkenalan dan menjadi cepat akrab karena mereka berdua sama-sama manusia introvert yang tidak menyukai keramaian. Masterful oil paintings at 9, but no pressure, right? Sebagai anak baik-baik, pulang sekolah, Kayla pun langsung pulang ke rumahnya. Kayla ini tinggal hanya berdua bersama ibunya yang merupakan seorang janda gemoy. Sejak kecil, ibunya membesarkan dan menafkahi Kayla seorang diri sebagai single mom. Walaupun statusnya janda, ibu Kayla tetap rajin berolahraga dan menjaga penampilannya. Alhasil, ibu Kayla masih terlihat sangat cantik dan laku kelas di kalangan berondong maupun duda kaya raya. Terbukti bahwa akhir-akhir ini ibunya terpantau sering berkencan dengan seseorang yang baru saja dia kenal melalui salah satu aplikasi kencan berlogo lebah. Kayla pun penasaran dengan sosok pria yang dikencani ibunya akhir-akhir ini. Tetapi ibunya sok-sokan misterius dan menolak untuk memberitahu Kayla. I will tell you when things become real. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Kayla dan Riley berencana untuk belajar bersama. Akhirnya mereka memutuskan untuk kerja kelompok di rumah Riley. Namanya juga ciwi-ciwi, nggak afdol kalau nggak ngegosip dan curhat satu sama lain. Mereka berdua pun malah berujung menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing. Questions. No. Just forget I said anything. No, it's fine. Melalui cerita-cerita tersebut, ternyata mereka kurang lebih memiliki nasib yang sama. Sejak kecil, Kayla sudah ditelantarkan oleh ayahnya sendiri. Sedangkan orang tua Riley bercerai akibat ibu Riley yang selingkuh dengan pria lain. I'm just gonna go to the bathroom real quick. I'll be right back, okay? Pada hari berikutnya, nampak Riley yang sedang mengerjakan tugas di sela-sela jam istirahat. Tiba-tiba, Tricia menghampiri Riley dan mengatakan bahwa dia sudah tahu bahwa Riley adalah anak dari Chris, guru bahasa Inggris baru di sekolah mereka. Selain itu, Tricia yang mengetahui kedekatan Riley dan Kayla meminta Riley agar berhati-hati dengan Kayla. Tricia pun menghasut agar Riley menjauhi Kayla. Percakapan Tricia dan Riley tersebut ternyata didengar oleh Kayla. Begitu Tricia pergi, Kayla pun segera menghampiri Riley. Kayla memperingatkan Riley bahwa Tricia adalah ciwi berbahaya. Selain itu, Kayla mengatakan kalau Tricia ini menyukai dan terobsesi dengan Chris, ayahnya Riley. Rumors started going around and they replaced him with a substitute.
Suatu hari, Kayla menelpon Riley untuk menanyakan kapan hari ulang tahunnya. Ternyata ulang tahun mereka hanya berjarak beberapa hari saja. Sehingga Kayla menyarankan agar mereka mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun mereka. Awalnya Riley ragu karena merasa tidak punya banyak teman. Tetapi akhirnya Riley menyetujui ide sahabatnya tersebut. Mereka akan mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah Riley. Blah, blah, blah. Also, Tiba-tiba saat mereka teleponan terdengar suara ketukan pintu di rumah Kayla. Kayla pun segera membukakan pintu dan ternyata yang berkunjung adalah Chris. Chris berniat menjemput ibu Kayla untuk pergi berkencan. Akhirnya Kayla mengetahui bahwa ternyata gebetan ibunya selama ini tidak lain dan tidak bukan adalah guru bahasa Inggris yang dia sukai. I'll manage. Alright. Mengetahui hal itu, Kayla tentu saja merasa cemburu dan berencana untuk membatalkan kencan ibunya hari itu. Mulai dari membuat pakaian Chris basah sampai akting ketakutan beralibi bahwa ada seseorang yang mengintai dari luar rumah. Kayla meminta agar Chris menginap di rumahnya malam itu agar dirinya merasa aman. Alhasil, rencana Chris dan ibunya yang hendak ke Ohio pun gagal total. Keesokan harinya, terlihat Chris dan Kayla yang berangkat ke sekolah bersama. Tibanya di sekolah, Kayla kembali dibuat kesal saat mengetahui bahwa Riley pergi nonton bersama Tricia semalam. Kayla mengatakan bahwa Tricia hanya memanfaatkan Riley agar bisa dekat dengan ayah Riley. Tetapi Riley membantah perkataan Kayla karena semalam Tricia berkata bahwa dia harus berhati-hati dengan Kayla. Menurut Tricia, Kayla lah yang terobsesi dengan ayahnya. Mendengar hal itu, Kayla pun terus meyakinkan Riley bahwa Tricia telah berbohong. Kayla meminta agar Riley lebih percaya kepada dirinya dibanding Tricia. Beberapa hari kemudian, terlihat Kayla yang sedang bersiap-siap untuk tidur. Namun, sebelum itu Kayla nampak selfie dengan gaya dan pakaian yang sangat natskal menggoda. Hingga keesokan paginya, Kayla dibuat sangat terkejut saat membuka loker di sekolahnya. Foto-foto natskalnya semalam sudah tersebar dan menumpuk di dalam lokernya. Kejadian tersebut tentu saja membuat Kayla panik sekaligus malu. Dia pun segera mengadu kepada Chris bahwa ada orang yang telah menyebarkan foto-foto pribadinya. Yes, okay. Alright. Ibu Kayla pun segera mengambil tindakan serius dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Well, I just want to make sure that you are not. Malam minggu berikutnya, ibu Kayla akan pergi berkencan lagi dengan Chris. Tetapi di saat yang bersamaan, Kayla tidak sengaja melihat pesan natskal yang dikirimkan Tricia kepada Chris. Kayla pun mengadukan hal tersebut kepada ibunya. Mengetahui hal itu, ibu Kayla pun tentu saja marah dan langsung membatalkan kencannya malam itu dengan Chris. Kayla memanfaatkan situasi tersebut untuk mendekati Chris. Tanpa basa-basi babi bu, Kayla pun segera mengajak Chris memanen buah persiknya yang lezat di dalam mobil. Awalnya Chris tentu saja menolak karena Kayla merupakan anak dari gebetannya. Tetapi namanya laki-laki mana kuat jika terus-terusan digoda seperti itu. Iman Chris yang setipis tisu kena air pun seketika goyah dan mereka pun berujung melakukan cocok tanam aselole manja di dalam mobil. Keesokan harinya, saat Chris tengah mengajar, tiba-tiba polisi datang ke kelas untuk menangkap Tricia. Polisi menduga bahwa Tricia lah yang telah menyebarkan foto-foto Kayla beberapa hari yang lalu, sehingga mereka harus membawa Tricia ke kantor polisi untuk diinterogasi. Singkat cerita, tiba hari di mana Riley berulang tahun. Sesuai rencananya dengan Kayla, Riley mengadakan pesta ulang tahun kecil-kecilan di rumahnya sambil mengundang beberapa teman sekolahnya. Kayla pun tentu saja datang membawakan Riley kado dan beberapa botol es teh harum yang sangat menggoda. What? No one should turn 18 sober. Setelah itu, Kayla memanfaatkan momen bahagia tersebut untuk menyelinap ke dalam kamar Chris. Kayla pun mulai menggoda Chris tipis-tipis dan mengajak gurunya itu untuk bercocok tanam lagi di perkebunan apem miliknya yang lebat. Seperti biasa, awalnya Chris tentu saja jual mahal dan menolak keinginan Kayla itu. Tetapi perlahan tapi pasti, Chris juga akhirnya mengeluarkan skill buaya cap fuckboy miliknya. Mereka berdua pun kembali melakukan adegan mantap-mantap aselole part 2 dengan semangat 45.
Tiba-tiba di tengah-tengah kegiatan bercocok tanaman duniawi, tanpa diduga-duga Riley mempergoki mereka berdua. Melihat hal itu, Riley pun seketika syok dan merasa jijik dengan apa yang dilakukan ayah dengan sahabatnya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa sahabat satu-satunya yang dia percaya malah mengkhianatinya seperti itu. Riley pun langsung berlari dan berniat untuk kabur dari rumah. Chris tentu saja bergegas mengejar putrinya dan berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Tetapi Chris kemudian menemukan botol minuman haram di dalam tas Riley. Chris pun seketika marah karena mengira bahwa putri kecil polosnya sudah berubah menjadi gadis natskal yang suka minum es teh manis. Riley tentu saja membantah tuduhan ayahnya dan langsung pergi dari situ. Tak lama kemudian, Kayla datang mengompori Chris bahwa Riley memang gemar minum es teh haram. Kayla mengatakan bahwa dari awal dia mengenal Riley, Riley memang sudah berubah menjadi anak natskal yang suka mabui-mabuyan. Setelah itu, Kayla tidak peduli dengan apa yang terjadi barusan dan malah mengajak Chris untuk melanjutkan acara memanen mereka yang sempat tertunda tadi. Chris tentu saja tidak langsung mempercayai perkataan Kayla. Chris merasa bahwa dia mengenal baik putrinya tersebut dan dia 100% yakin bahwa Riley bukanlah anak natskal yang suka mabui. Chris juga dengan tegas menolak ajakan Kayla yang ingin melanjutkan kegiatan bercocok tanaman duniawi. Sejak kejadian malam ulang tahun Riley, hubungan antara ayah dan anak itu pun hancur berantakan. Riley masih merasa kecewa dan tidak percaya bahwa ayahnya tega melakukan enak-enak dengan sahabatnya sendiri. Bahkan Riley mogok bicara dengan Chris dan memilih diam setiap kali Chris mencoba mengajak dirinya berbicara. Come on. Keadaan pun bertambah kacau saat ibu Kayla yang tiba-tiba mendatangi Chris dan menamparnya begitu saja. Ternyata ibu Kayla telah mengetahui kelakuan bejat Chris yang bercocok tanam dengan putrinya itu. Ibu Kayla merasa marah sekaligus kecewa kepada Chris dan langsung memutuskan hubungan mereka. Beberapa hari kemudian, terlihat Kayla yang mengajak Tricia untuk ketemuan. Mereka berdua pun kembali terlibat adu mulut yang sangat sengit. Tricia menyalahkan Kayla atas beasiswanya yang dicabut akibat pernah berurusan dengan polisi. Padahal Tricia tidak bersalah dan tidak menyebarkan foto-foto Kayla. Faktanya, Kayla lah yang menyebarkan foto natskalnya dan membuat skenario seolah-olah Tricia yang menyebarkannya. Kasarnya, Kayla telah memfitnah Tricia. Kemudian, entah apa yang ada di pikiran Kayla, tiba-tiba Kayla melukai tangannya sendiri. Dan di saat yang bersamaan, kebetulan Chris dan Riley melihat kejadian tersebut. Kayla pun segera berteriak kesakitan dan kembali memfitnah Tricia seolah-olah Tricia lah yang telah menyakiti dirinya. Akibat kejadian tersebut, Tricia pun kembali dibawa ke kantor polisi. Sedangkan Kayla harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari karena kondisi tangannya yang terluka cukup parah. Yeah, she's insane. Chris pun berniat menjenguk Kayla sekaligus menyuruh Kayla untuk menjauhi dirinya serta Riley. Chris tidak ingin kejadian kemarin terulang kembali akibat ulah sompral Kayla. We never want to see you ever again. Kayla yang sakit hati dan tidak terima dengan perkataan Chris kemudian kembali menyusun rencana gila. Diam-diam, Kayla pun kabur dari rumah sakit dan berniat untuk menemui Chris dan Riley. Hey, Kai? Sesampainya di sekolah, Kayla pun segera mendatangi Riley dan tanpa babi bu mengajarnya hingga pingsan. Setelah mengurus Riley, Kayla pun segera mencari Chris yang sedang berada di ruang guru. Kayla pun kembali mengajak Chris untuk bercocok tanam hasil oleh manja dengannya. Namun, Chris tentu saja menolak dan terjadilah adu mekanik antara mereka berdua. Stop! Kejadian tersebut membuat seorang penjaga sekolah kita sebut saja Anton penasaran dan menghampiri sumber keributan. Anton pun menemukan Kayla yang akting lemas dan tergeletak di lantai. Anton pun segera berniat untuk memanggil bala bantuan. Tiba-tiba Riley datang dengan keadaan yang lebih parah dan menyuruh Anton untuk segera pergi dari tempat ini. Sialnya, belum sempat kabur, Anton sudah keburu almarhum akibat diserang dari belakang oleh Kayla.
Melihat hal itu, Riley pun langsung kabur dan bersembunyi di dalam ruangan berwarna merah, tempat dia biasa menemani Kayla untuk mencuci hasil fotonya. Di tempat tersebut terjadilah pertarungan adu mekanik terakhir antara Riley dan Kayla. Untungnya Riley lah yang berhasil memenangkan bayuan tersebut. Tak lama kemudian terdengar suara ambulan yang datang dan menyelamatkan Riley serta ayahnya. Akibat kejadian tersebut, Riley pun harus dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama beberapa minggu. Di akhir film, terlihat Riley yang telah pulih dari kejadian menyeramkan yang sempat membuat dirinya trauma. Riley sedang bersiap-siap untuk hari pertama sekolahnya. Kali ini Riley tidak diantarkan oleh ayahnya, melainkan menyetir mobil sendiri. Dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Menurut Mince sih filmnya agak sedikit membagongkan, tapi lumayan lah buat menghibur. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.